All right. Good morning, everybody. Morning, sir. Morning, sir. How are you today? I am fine, sir. Fine, sir. How about you? How about you, sir? I'm fine too. All right. Maybe today we will learning about Indonesian bureaucracy. Ya, kita akan belajar tentang hari ini kita akan belajar tentang birokrasi Indonesia. Nah, before we start the class, what do you think about Indonesian bureaucracy? Jadi sebelum kita mulai kelas, apakah kalian tahu apa itu birokrasi? Apa yang kalian pikirkan tentang birokrasi Indonesia? Ada yang tahu? Sebelumnya? Apa itu birokrasi Indonesia? Ada yang tahu nggak? Gila apa gimana nih, Pak? Gimana? Iya, yang kalian tahu lah terkait atau pandangan kalian. Kalau yang saya tahu, Pak, ya, di luar daripada pengertian umum, ya birokrasi itu lamban, tidak transparan, orang-orang yang ada dalam suatu sistem. Nah, itu birokrasi tuh, yang ada dalam satu organisasi pemerintahan yang biasa duduk di AC, yang jarang mendengarkan aspirasi masyarakat, membuat kebijakan yang terkadang nggak sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, itulah orang-orang ya, Pak, yang disebut birokrator itu kan. Oke. Jadi menurut Kristo birokrasi itu cenderung negatif ya. Ya. Cenderung dikatakan sebagai patologi birokrasi, penyakit birokrasi. Ya, tidak transparan, pelayanan yang berbelit-belit, ya kan. Membuat policy, membuat kebijakan tidak sesuai apa yang menjadi need and apa yang menjadi kebutuhan dan want the public gitu kan. Apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Oke, bagus sekali. Yang lain ada? Satu orang lagi, Saya, Pak. Aulia, ending di semua. Menurut yang saya tahu itu, Pak, birokrasi itu seperti suatu organisasi gitu, Pak, yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida yang mana lebih banyak tingkatan bawah daripada yang atas gitu. Oke. Berarti menurut Aulia birokrasi itu gambarannya seperti piramida, ada hierarki ya kan. Jadi semakin tinggi maka semakin dikit orangnya, pemimpin cuma satu, semakin ke bawah itu rantainya semakin lebar, ada staff, ada kepala bidang ya kan, kemudian staff-staffnya kayak gitu. Bagus sekali. Yang lain berarti hierarki ya, birokrasi itu hierarki. Kemudian Widya gimana Widya? Menurut saya, Pak, birokrasi itu sebuah organisasi yang pelaksananya itu dari politik, Pak. Di mana dipengaruhi, ditekan sama dikuasai oleh politik. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Menurut Widya, birokrasi itu cenderung gampang dipengaruhi sama politik. Ya, partai politik. Jadi, bisa dikatakan birokrasi itu alat politik, baik itu dalam memperoleh suara atau memperoleh kekuasaan mungkin ya, memperluas kekuasaan, bisa jadi seperti itu. Oke, bagus sekali. Oke ya, kurang lebih kalian sudah mengetahui seperti apa itu gambaran terkait dengan birokrasi. Izinkan saya share screen ya. Oke, bisa kelihatan sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa. Alright. Oke. Nah, dari gambar ini, what do you think about these two pictures? Dari kedua gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Yang pertama deh, ini. Apa yang kamu pikirkan? Anggap ini sebuah birokrasi. Ya. Jadi, ini
Maksudnya apa? Dari gambar yang pertama ini saya gerakkan kursor ini. Apa yang kalian pikirkan terkait dengan gambar ini? Silakan. Pak izin berbicara. Ya, boleh. Kalau menurut saya Pak, dari Ya. gambar yang ini di sebelah ruas kiri, dia di situ menggambarkan adanya suatu pelayanan kepada masyarakat ataupun customer dalam bentuk digitalisasi ya. Untuk masyarakat ataupun stakeholder yang membutuhkan pelayanan di bidang tertentu dalam sebuah instansi. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Irfan. Bagus sekali Irfan. Jadi menurut Irfan, gambar ini adalah suatu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi dengan menggunakan metode antrian gitu ya, dengan menggunakan digital untuk mengantri sehingga pelayanan itu menjadi tertib. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Anybody argument about this picture? Apakah ada argumen lain terkait dengan gambar ini? Silakan. Apakah ada? Satu orang lagi. Apakah ada? Pak, saya Pak. Siapa itu? Oh, Friska. Gimana Friska? Menurut saya Pak, gambar ini itu dari partai politik yang atau perusahaan-perusahaan yang bilangkan gini, kayak mana ya, memanipulasi untuk korupsi gitu loh Pak. Terus dia menyuruh bawahannya, atasan yang melakukan korupsi, terus dia menyuruh bawahannya memanipulasi data gitu loh Pak. Berarti Friska mengomentari gambar ini ya, sebelah kanannya ya? Ya Pak. Oke. Iya Pak. Yang lain ada nggak? Oke, kita masuk ke gambar ini sekarang. Boleh. Ini terkait dengan gambaran birokrasi. Apa itu menurut kalian? Pak izin berbicara, itu kayaknya nepotisme deh. Oke, nepotisme. Selain itu? Nah inilah dia Pak, menurut saya ya, inilah yang dikatakan itu prinsip good governance itu kan. Ada keikutsertaan masyarakat, pemerintah, dan apa satu lagi itu? Swasta. Inilah dia yang bisa terjadinya tindakan korupsi tinggi. Ada satu aktor birokrator itu menentukan orang-orangnya di luar daripada pemerintahan untuk mengambil satu gagasan atau satu proyek. Padahal dia juga pelakunya kan gitu. Makanya itu terjadi tindakan-tindakan yang di luar nalar itu, gimana pelaksanaan pembangunan yang terjadi itu. Nah gini, ini yang diakibatkan ya, DPR bermain, PNS-nya juga bermain, ya gitulah Pak, kira-kira yang di tengah ini. Gimana Pak? Oh iya Pak. Karena dia bahas itu kan ada tender itu berapa persen katanya. Siapa aman Pak? Ya, oke, baik. Bagus sekali pandangannya. Jadi benar bahwa jadi ada dua perspektif terkait dengan birokrasi ini ya. Yang pertama, birokrasi itu diciptakan sebagai suatu wadah yang memberikan yang notabene-nya untuk memberikan pelayanan publik ya. Nah, kemudian di sini dari sisi ini justru birokrasi itu cenderung melakukan beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya, yang mana banyaknya terjadi korupsi ya, permainan tender di sini. Untuk apa? Untuk menciptakan kepuasan pribadi ataupun kelompok.
Nah, ini namanya penyakit patologi birokrasi, penyakit birokrasi. Birokrasi itu menurut Agus Duyanto, silakan baca bukunya, birokrasi itu cenderung maladministrasi, melakukan praktek administrasi yang tidak sesuai dengan tujuannya, kemudian cenderung korup, bertele-tele, berbelit, ya kan, tidak efektif dan efisien dan segala macamnya, bahkan tidak transparan ataupun tidak akuntabel. Nah, inilah sedikit gambaran yang menggambarkan secara negatif birokrasi itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, definisi birokrasi. Secara bahasa, birokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti breu. Ya, breu yang berarti meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat. Dan kletein yang berarti mengatur. Jadi secara sederhana birokrasi ini sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, menurut Max Weber, ya, birokrasi ini adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis teratur pekerjaan dari banyaknya anggota organisasi. Nah, jadi mungkin kalian sudah mengetahui bahwa birokrasi birokrasi Weberian ini banyak diaplikasikan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sendiri. Hingga silakan cari beberapa artikel birokrasi Weberian gitu kan. Seperti apa ciri-cirinya. Dan Indonesia itu menganut. Makanya terkadang kalau misalkan birokrasi itu berbelit-belit, terlalu prosedural, tidak fleksibel, tidak responsif segala macamnya, itu karakteristik birokrasi Weberian. Ya, terlalu prosedural kalau dikatakan. Namun yang banyak dianut oleh negara-negara berkembang yaitu organisasi Weberian. Nah, menurut Hegel sendiri, birokrasi ini sebagai mediating agent, sebagai jembatan antara kepentingan-kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Ya. Nah, selain, ini dia beberapa secara ideal pandangan birokrasi itu menurut Max Weber. Ada 8 tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, pembagian kerja, division of work. Ya, maksudnya apa? Jadi birokrasi itu adanya di mana di dalam suatu organisasi itu ada struktural, ya. Di mana dalam struktur itu ada berbagai macam bidang yang berbeda-beda, ya. Sehingga maka dari itu dikatakan sebagai pembagian kerja. Setiap bidang itu memiliki pembagian kerja yang berbeda-beda. Nah, kemudian pembagian kerja ini justru jelas ya. Misalkan bidang pemerintahan, ya udah bekerja terkait dengan bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan atau bidang kesehatan, ya udah bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian ada hierarki kewenangan. Nah, seperti yang dikatakan tadi Aulia, itu ciri-ciri birokrasi Weberian, di mana adanya hierarki di dalam birokrasi itu sendiri, adanya antara atasan dengan bawahan. Ada sekat di situ, di mana bawahan itu harus patuh dengan seorang pemimpin. Ya, ini terlalu kaku kalau menurut Max Weberian ini, di mana bawahan itu tidak dapat merumuskan kebijakan, di mana kebijakan itu harus menjadi kewenangan seorang pemimpin. Nah, sementara formalisasi ini adalah pembagian di mana di dalam suatu organisasi birokrasi itu sendiri adanya aturan-aturan formal yang dianut untuk mencapai tujuan organisasi agar pelayanan ataupun kerja yang dilakukan oleh birokrasi tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada impersonal. Maksudnya apa? Jadi menurut Weber ini secara ideal birokrasi itu impersonal, maksudnya birokrasi tidak tidak berdasarkan pada sahabat
ya, kekerabatan, pertemanan, kekeluargaan. Nah, dia tidak berdasarkan pada hal demikian, tetapi dia harus berdasarkan pada pemberian pelayanan publik, bukan adanya diskriminatif di situ, bukan berdasarkan pada kekeluargaan atau kedekatan. Tetapi secara objektif, ya, memberikan pelayanan pada masyarakat. Kemudian employ placement based on ability. Jadi adanya penempatan kerja penempatan karir, ya, berdasarkan kemampuan. Ya, jadi kalau kalian lihat rekrutmen CPNS, ya, di situ kan ada bidang-bidangnya. Nah, setiap bidangnya misalkan analis perencanaan bla bla bla, itu yang diminta, misalkan bidang ilmu administrasi publik misalkan, atau ilmu hukum, ataupun ilmu kebijakan publik gitu, jurusan-jurusan itu, ya, ataupun misalkan manajemen diminta. Nah, sebagai analis kebijakan. Jadi penempatan bidang itu sesuai dengan kemampuan SDM itu sendiri. Nah, selanjutnya ada karir, ada jenjang karir untuk karyawan. Nah, jenjang karir ini sudah pasti dilakukan dalam birokrasi untuk kenaikan pangkat, ya. Setiap tahunnya kalau PNS itu 3 tahun sekali itu ada kenaikan pangkat golongan. Misalkan S1 itu 3A, ya. Kemudian 3 tahun kemudian dia naik 3B. Nah, tentunya itu kan secara otomatis sesuai dengan kebijakan Permen-Pan RB. Kemudian tetapi di dalam pendidikan penaikan karir ini itu di dalam organisasi itu setiap tahunnya ada dilakukan namanya diklat, pendidikan dan pelatihan. Nah, kemudian gaji, salary. Jadi adanya pembagian gaji sesuai dengan jabatan masing-masing. Jadi setiap jabatan atau golongan itu gajinya berbeda-beda. Dan yang terakhir, organisasi menurut Weberian itu kehidupan organisasi itu menyampingkan kehidupan pribadi. Jadi misalkan seorang pribadi ini mempunyai dendam atau masalah dengan tetangganya. Sementara orang ini bekerja di misalkan pemerintah desa, ya. Nah, karena dia punya dendam dengan tetangganya itu ada ingin melakukan pelayanan di kantor desa tersebut untuk membuat izin usaha misalkan. Jadi kan minta izin di kantor desa. Nah, karena dia ada masalah pribadi dengan orang tersebut, sehingga dia tidak memberikan pelayanan yang ramah, kemudian mempersulit orang tersebut, jutek, mengerjai orang tersebut. Oh, bukan di sini, coba di sini. Jadi birokrasi menurut Weberian ini tidak seperti itu. Harus menyampingkan masalah kehidupan organisasi dengan kehidupan pribadi. Harus profesional. Jadi kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut. Halo? Halo? Suara saya kedengaran nggak nih? Halo? Lanjut, Pak. Oke, ya, lanjut. Kedengaran, Pak. Putus-putus, Pak. Lanjut ya. Nah, ini beberapa makna birokrasi, ya. Meaning of bureaucracy. Jadi ada selain beberapa ahli menyampaikan pandangan terkait birokrasi itu sendiri, ada yang mengatakan positif dan negatif, ada juga yang mengatakan netral. Nah, birokrasi bermakna positif itu diartikan sebagai birokrasi yang legal atau rasional, yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dengan masyarakat untuk mengejawantahkan kebijakan-kebijakan negara. Nah, artinya di sini birokrasi itu dibutuhkan oleh negara maupun rakyat, ya, untuk melakukan berbagai macam pelayanan administrasi.
Nah, itu tokohnya di sini Max Weber dan Hegel. Sementara secara negatif, tokohnya itu adalah Karl Marx dan Harold Lasky. Dia berpandangan bahwa birokrasi ini secara negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi atau penyakit. Ya, organisasi tumbuh tambun, boros, tidak efektif dan efisien, korupsi dan lain sebagainya. Nah, birokrasi menurut Karl Marx itu sebagai alat penindas, ya, menghisap kaum yang lemah, miskin, proletar dalam hari ini, dan hanya membela kepentingan orang kaya. Nah, ini yang terjadi di sekitaran kita saat ini, di mana ketika kita melakukan pelayanan, ya, ketika kita melakukan pelayanan, justru yang diprioritaskan yang memberikan uang kepada penyedia pelayanan. Ya, seperti itu. Baru-baru saja saya melakukan perpanjangan SIM A. Nah, SIM A itu kan tidak berbelit kan, hanya isi formulir, kemudian bayar, dan kemudian menunggu antrian untuk berfoto. Tetapi di dalam Samsat tersebut, di Polres Samsat tersebut, justru oknumnya yang yang menciptakan adanya korupsi di situ, suap menyuap, yaitu polisi itu sendiri, Satlantas itu sendiri. Di mana pada saat saya mengurus ditanya, ngurus apa Pak perpanjang? Ada yang ngurus. Pertanyaan itu seperti itu polisi. Ada yang ngurus katanya. Nggak ada, saya sendiri. Bilang. Karena saya bilang saya sendiri, saya tidak diladeni, dibiarin, tidak diberikan formulir. Nah, kemudian orang di belakang saya, ada yang ngurus, nggak ada. Mau cepat atau lambat? Yaudahlah cepat apa? Dibawa, digiring ke dalam untuk untuk memberikan suap kepada dia. SIM C, orang di belakang saya ngurus SIM C perpanjang, yang mana administrasinya itu hanya 75.000, sementara diminta 175.000. Ya. Nah, karena itu dia tidak mau, ada yang mau. Jadi setiap orang beda-beda polisinya. Tidak ada patokan, tergantung setiap polisinya mau minta berapa. Ada yang diminta 165, ada yang diminta 175. Nah, terakhir orang itu nggak mau. Tapi diperlambat, akhirnya dia mau nego-nego 150. Sementara saya tidak mau. Namun saya jengkel di situ kan. Kenapa birokrasi seperti ini? Yang seharusnya kalian bekerja, yang sudah ada terus terang di situ, sudah ada banner tulisannya tidak stop suap menyuap, stop ya suap menyuap, dan dilanggar berdasarkan peraturan peraturan nomor Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 terkait dengan suap menyuap. Nah, sudah ada banner, tapi orang itu juga melakukan suap menyuap. Karena saya jengkel, langsung saya jual siapa diri saya. Pak, saya dosen UMA, saya mau perpanjang SIM, rekan kerja saya di sini ada, Ibu Kompol Sri Pinem, orang terhebat nomor 3 di Polres ini. Saya katakan seperti itu. Saya dosen UMA, sama bekerja dengan ibu itu. Langsung, oh iya Pak, ibu itu bukan di sini, dia bukan di Satlantas, tapi dia di Kesmas gitu. Bukan di sini, kantornya di sana. Kalau Bapak mau mengunjungi silakan Pak. Oh ya udah nggak apa-apa, saya konfirmasi aja. Nah, pada akhirnya polisi tersebut mendatangi saya, Pak silakan isi formulir. Nah, mungkin dia takut saya laporkan. Ini formulir dan saya tidak ada bayar uang spesial pun, hanya membayar uang administrasi 80.000 perpanjangan SIM A. Jadi inilah penyakit birokrasi. Ketika kita melakukan pelayanan, tetapi mereka mencari keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri. Diperas, itulah yang katanya Karl Marx. Jadi birokrasi ini justru menindas masyarakat yang lemah. Diperasnya masyarakat. Belum tentu orang yang ngurus SIM itu uangnya ada, cuman karena takut mati ngurus ulang kembali, ya kan, kalau ngurus ulang kembali bayarnya utuh kan. Nah, tetapi diperas di situ. Inilah kata Karl Marx itu, birokrasi itu sebagai penindas kaum proletar. Nah, sementara secara netral, birokrasi itu bermakna netral, diartikan sebagai seluruh pejabat negara pada cabang eksekutif, atau bisa diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Nah,
ini adalah apa ya, peran birokrasi dalam pemerintahan modern. Ya, ada dua pandangan. Jadi menurut Mikhail, fungsi birokrasi ini sebagai fungsi administrasi. Ya, fungsi administrasi udah pasti ya. Jadi birokrasi itu mengerjakan suatu apa ya? Mengerjakan suatu pelayanan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh lembaga legislatif, yang mana birokrasi itu sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Nah, kemudian pelayanan, udah pasti birokrasi bertujuan untuk memberikan pelayanan publik, kemudian membuat yang namanya regulasi, peraturan, ya, peraturan, makanya banyak yang namanya perda atau perda ya kan, perda, perpu segala macam, perdes, bahkan sampai ke perdes. Nah, kemudian pengumpulan informasi. Nah, birokrasi ini juga dalam memperbaiki kinerjanya, dia juga melakukan pengumpulan data. Ya, pengumpulan data baik itu data organisasi, ya kan, sebagai laporan kinerja, laporan kemudian pengumpulan informasi terkait dengan aspirasi masyarakat, itu sebagai perbaikan kinerja dia ke depannya, sebagai bahan evaluasi. Sementara Andrew, dia mengatakan fungsi organisasi ini sama, ada pelaksanaan administrasi, kemudian penasihat kebijakan, birokrasi itu dia pandang sebagai lini terdepan dalam sebagai penasihat pemerintah itu sendiri, dan dia yang melaksanakan kebijakan itu sendiri. Kemudian artikulasi kepentingan. Nah, kita tahu bahwa birokrasi ini banyak dijumpai atau banyak melakukan interaksi dengan berbagai kelompok kepentingan, misalkan ada kelompok kepentingan petani misalkan, atau kelompok kepentingan dokter, atau bahkan politik. Nah, ya kan, kemudian masyarakat. Nah, di sini peran birokrasi itu dia harus mampu bagaimana mengartikulasikan kepentingan publik tersebut. Jangan sampai dia tidak bersifat netral, ya. Namun kalau dikatakan justru birokrasi itu dijadikan sebagai alat penguasa, ya kalau secara aplikasinya kebanyakan seperti itu terjadi. Namun secara idealisnya birokrasi itu sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Nah, kemudian stabilitas politik ini dia tadi, ya. Jadi jangan sampai birokrasi itu jadikan sebagai alat politik, ya, dalam memperoleh suara misalkan pada saat pemilu atau memperoleh kekuasaan. Nah, baik, sampai sini ada pertanyaan atau kita lanjut terkait dengan apa itu reformasi birokrasi? Halo? Lanjut, Pak. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu reformasi birokrasi? Nah, setelah kita melihat seperti apa patologi atau penyakit birokrasi itu sendiri, maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam terobosan dengan melakukan yang namanya reformasi birokrasi. Nah, apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi adalah proses penata ulangan, perubahan atau terobosan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berpikir dan bertindak di luar kebiasaan atau rutinitas dengan upaya yang luar biasa. Jadi reformasi birokrasi ini penata ulangan, ya, merubah wujud birokrasi yang cenderung korup, boros, tidak efektif, efisien, kegiatannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat. Nah, tujuannya yang pertama, organisasi pemerintah dapat memberikan pelayanan publik sebaik mungkin, lebih inovatif, programnya lebih produktif, ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian aparat birokrasi berubah menjadi lebih profesional, yaitu bersih dari KKN, memiliki integritas, ya, kejujuran, etika atau budaya kerja dan kinerja yang tinggi, dan mampu melayani publik secara memuaskan. Nah, itulah tujuan yang namanya reformasi birokrasi. Segala pelayanan diciptakan itu bertujuan untuk menciptakan kepuasan publik, ya.
Nah, mengapa perlu reformasi birokrasi? Ada 3 poin di sini. Yang pertama, kepercayaan publik terhadap pemerintah itu mengkhawatirkan, ya. Akibatnya diakibatkan karena kasus korupsi, pelayanan yang buruk di beberapa sektor. Kemudian persaingan ekonomi global semakin berat karena hambatan pelayanan publik yang lambat, ya, dan bertele-tele. Dan yang terakhir, struktur birokrasi dan tata kelola program kegiatan birokrasi perlu lebih efisien. Nah, ini beberapa manajemen informasi birokrasi. Silakan kalian lihat ya. Ini 3 masalahnya, poinnya. Pemerintah itu belum bersih ya, tidak akuntabel dan kinerja yang rendah, pemerintah belum efektif efisien, serta pelayanan belum optimal. Nah, ini 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama ada manajemen perubahan di sini. Kemudian penata ulangan perundang-undangan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, sampai kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Di 8 poin ini yang menjadi reformasi birokrasi. Nah, sasaran akhirnya pada reformasi birokrasi ini. Yang pertama, birokrasi itu menjadi bersih dan akuntabel nantinya yang diharapkan. Kemudian birokrasi yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, pelayanan publik yang berkualitas, ya. Ada tuh bukunya Sinambela terkait dengan pelayanan publik yang prima atau pelayanan prima gitu ya. Nah, dari ke-8 itu ini beberapa harapan yang ingin dilakukan. Poin besarnya mungkin di sini kita ambil SDM lah ya. Nah, penguatan manajemen SDM aparatur. Yang lain bisa kalian baca nanti setelah kelas ini saya akan share materi. Misalkan penguatan manajemen SDM, apa yang diharapkan secara nasional? Meningkatkan profesionalisme aparatur, penilaian kinerja individu, transparansi pengelolaan SDM, mekanisme sanksi pelanggaran kode etik. Jadi ada ada beberapa pelanggaran ada peraturan yang mengatur tentang kode etik. Jadi ketika pejabat pemerintah itu melakukan pelanggaran, misalkan asusila ataupun korupsi, itu ada pelanggaran tertentu dan hukuman yang berbeda-beda. Nah, kegiatan yang diharapkan yang pertama, perbaikan sistem perencanaan kebutuhan pegawai, yaitu melalui formalisasi pegawai melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja. Kemudian sistem promosi terbuka, membuat pembuka CPNS ya, lowongan CPNS, kemudian pemanfaatan assessment center, penerapan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja. Nah, jadi pemerintah saat ini melakukan berbagai kebijakan yang mana ketika pejabat pemerintah itu ya melakukan kinerja yang baik selama 1 tahun akan mendapatkan reward tertentu, baik berupa sertifikat ataupun uang. Ada kriterianya setiap Pemda. Nah, kemudian ada punishment. Nah, punishment ini setiap daerah, setiap Pemda itu pasti berbeda-beda. Ya, punishment-nya terkait dengan apa? Misalkan tadi yang saya katakan asusila atau misalnya korup udah pasti dipecat ya jadi PNS. Kemudian asusila, ada pelanggaran hukum tertentu. Nah, kan ada kan PNS melakukan tindakan asusila yang selingkuh dengan rekan kerja misalkan. Ada punishment-nya. Nah, penguatan sistem dan kualitas diklat. Jadi untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang menjadi lebih baik, diperlukan yang namanya pendidikan dan pelatihan bagi SDM itu sendiri. Nah, yang terakhir mungkin perlu kita kupas terkait dengan ini, peningkatan kinerja kualitas pelayanan publik. Nah, harapan nasional itu apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Ya, ingat ya, meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Ya. Nah, harapan hasil akhirnya apa dari kegiatan tersebut? Ini justru ada berbagai program yang akan diciptakan. Nah, penerapan pelayanan 1 pintu dan 1 atap sudah kita bahas minggu yang lalu.
Kemudian percepatan pelayanan seperti pelayanan eSIM, iktp ya, sudah berbasis online. Misalkan perpanjang bisa daftar melalui online, tidak perlu harus datang ke sana, tetapi ngambil barang buktinya itu harus ke ke Samsatnya misalkan kalau SIM. Ataupun kalau misalkan iktp harus ke Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, kemudian inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik berbagai macam. Misalkan biasanya berbasis teknologi informasi, melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan revolusi industri 4.0. Jadi misalkan di kantor desa ya sekarang, tapi nggak tahu di Sumatera Utara ya. Saya tahunya di Jawa. Nah, di Jawa di kantor desa itu ada namanya SIMDes ya, sistem pemerintahan desa. Nah, ketika masyarakat ingin melakukan pelayanan publik, misalkan pengurusan izin usaha ataupun pengurusan pindah atau masuk ke desa tersebut ya, atau meninggal. Nah, jadi masyarakat hanya memberikan KTP-nya dengan menginput nama ataupun NIK-nya. Datanya itu sudah ada, datanya itu sudah lengkap semua. Nah, jadi itu tidak memperlambat yang namanya pelayanan publik lagi. Jadi pelayanan itu menjadi cepat karena data tersebut sudah terintegrasi dengan Disdukcapil. Jadi hanya menginput NIK-nya atau namanya, datanya semua sudah ada. Jadi tinggal print. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama di situ. Jadi masyarakat tidak perlu antri yang lama. Jadi pelayanan itu menjadi efektif dan efisien. Itu beberapa bentuk pelayanan publik. Kemudian seperti e-masyarakat di Kabupaten Binjai, atau misalkan di Jogja ada namanya e-aspirasi, e-lapor. Misalnya di Kabupaten Bantul ada e-lapor di Jogja. Itu tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintah terkait dengan melaporkan aspirasi itu melalui handphonenya, memfoto, kemudian membuat deskripsi. Ya udah, kemudian nanti 1 kali 24 jam akan direspon oleh pemerintah itu sendiri, akan ditindaklanjuti seperti itu. Itu beberapa bentuk pelayanan publik yang inovatif menurut saya, berbasiskan pada teknologi informasi. Kemudian di Surabaya misalkan e-prosmen ya, prosedurmen atau apa, itu berfungsi untuk kayak budgeting gitu, untuk keuangan. Nah, salah satu saya rasa di Surabaya, Probolinggo atau apa, saya lupa, salah satu pemerintah kota yang sudah baik dalam melaksanakan electronic government, pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau di Pulau Sumatera, dalam yang terbaik menjalankan electronic government justru Kota Binjai, bukan Kota Medan. Nah, itu kalian perlu harus tahu ya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Any question about this topic? Hello everybody. Hello my student. Any question? Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Di slide tuh, Bu. Next. Mau ke depan dulu, slide-nya ke depan. Oh, ke depan. Yang lanjut. Ke depan lagi. Enggak. Mundur. Lagi Pak. Reformasi birokrasi atau apa nih? Yang nih. Itu yang 8 tadi sih Pak. Oh, enggak, 8 lagi ini. Penjelasan yang di tabel tadi. Ini. Oh, di tabel. Oke, yang di tabel. Yang ke poin yang ketiga atau 4 ya tadi? Yang ini 6. Penguatan yang SDM. Yang ini. Ya. Dia penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur. Dia di situ pada tabel kolom 6. Kegiatan yang diharapkan. Pertanyaan saya di poin keempatnya Pak, dia di situ penerapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja. Jadi pertanyaan saya begini Pak, kalau misalnya dalam suatu
birokrasi pemerintahan, misalnya seperti para menteri kan Pak, mereka kan baru pemerintah baru mengadakan reshuffle para menteri. Nah, kemudian para menteri yang bertahan itu contohnya kan Pak, kalau kayak Menteri Nadiem Makarim lah yang terakhir bertahan kan. Nah, itu mereka kira-kira dapat reward juga nggak Pak ya dari pemerintah? Lalu kalau misalnya seperti manajemen sumber daya manusia ini di bidang aparatur, pada slide berikutnya tadi kalau nggak salah ke-8 ya Pak. Lanjut ke-8 dulu Pak, lanjut ke slide ke-8. Jadi kalau nggak salah, enggak, yang poin ke-8, peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, di situ ini pertanyaan kedua saya Pak, pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan. Kira-kira ada ini enggak Pak, kekurangan kalau misalnya kita menggunakan yang berbasis revolusi industri 4.0. Bahkan sekarang kan udah mau masuk revolusi industri 5.0. Kira-kira ada kekurangannya nggak ya Pak untuk ke depan dalam bidang pelayanan manajemen pemerintahan. Kemudian di pertanyaan ketiga saya ingin bertanya Pak tentang budaya kerja. Nah, kira-kira kalau di budaya kerja dalam manajemen sumber daya manusia apa ya Pak? Apa ya Pak sejauh ini yang menurut Bapak perlu diperbaiki? Terima kasih. Oke. Baik, pertanyaannya ada 3 ya Irfan ya. Banyak sekali. Oke, saya akan coba menjawab ya. Yang pertama, apakah ada reward bagi menteri, misalkan tadi Nadiem Makarim ya, yang sudah menjabat 2 kali gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau saya kurang memantau apakah ada reward pada menteri yang melakukan kinerja yang baik. Tapi misalkan kalau menteri itu kan pembantu presiden, apakah ada reward dari presiden kepada menterinya yang melakukan kinerja yang baik? Saya rasa ada kayak. Tapi kalau pada Nadiem Makarim saya nggak tahu ya, karena kan itu cuman saya tidak mengikuti berita-beritanya itu penghargaan setiap menteri-menteri yang melakukan kinerja terbaik kemudian mungkin, tapi kalau misalnya Nadiem Makarimnya sendiri pasti di lingkup pemerintahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasti dia melakukan yang namanya kebijakan memberikan reward dan punishment bagi anggotanya. Jadi kira-kira anggotanya itu yang kinerja baik selama setahun. Jadi kebijakan ini sudah menjadi kebijakan nasional akan mendapatkan reward. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan prestasi dan kinerja karyawan. Karena terkadang gini, jujur nggak kalian? Kalau misalkan kalian disuruh teman kalian beli jajanan gitu, misalkan beli apa ya? Kita katakan misalkan beli boba lah misalkan, minuman lah. Nah, beliin aku bro boba, orderkan, nanti aku kasih lah kok 1. Senang nggak kalian? Senang kan? Karena kalian ada, jadi kinerja kalian itu dibayar gitu, jadi kalian senang. Kemudian misalkan kalian disuruh sama orang tua, nah kemudian kalian dikasih tips lebih, ya kan? Atau misalkan kalian kuliahnya baik, kemudian ditambah uang bulanan kalian, senang nggak kalian? Jujur senang kan? Kalian bisa belanja bisa lebih, kemudian bisa lebih hedon mungkin gitu, bisa lebih tidak tersiksa lagi di akhir bulan harus makan Indomie Promax gitu kan. Nah, kena uang lebih itu kalian merasa senang. Jadi pada prinsipnya orang akan melakukan korupsi itu jikalau dia itu merasa yang dia peroleh itu kurang. Ya, sehingga dia berpeluang untuk melakukan berbagai macam cara. Jadi hukum Machiavelli di sini seseorang akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala cara. Ya udah, jadi dengan adanya reward ini, jadi orang akan berlomba-lomba untuk melakukan kinerja yang baik supaya apa? Setiap tahunnya akan mendapatkan reward gitu. Biasanya uang sih yang sertifikat. Jadi kinerja nama siapa kinerja terbaik gitu. Itu. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait dengan apa tadi ya? Revolusi industri. Nah, iya Pak, yang poin keempat tentang pengembangan penggunaan teknologi. Oke. Jadi untuk saat ini memang kita mulai bergeser kepada revolusi industri 5.0 ya. Nah, ya justru pemerintah Indonesia sendiri harus mampu menciptakan
baik itu berbagai macam pelayanan sebenarnya, tidak hanya satu pelayanan administrasi saja, tetapi pada pelayanan perekonomian, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan pendidikan, itu semestinya harus berbasis yang namanya elektronik. Ya, kemudian pelayanan transportasi sudah berbasiskan elektronik seharusnya. Nah kan kita harus bergeser kepada zaman yang semakin berkembang gitu. Jadi tidak hanya berbagai aspek saja, tetapi harus segala macam bidang harus berbasiskan pada teknologi informasi. Memang benar bahwa pemanfaatan teknologi informasi itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya, softwarenya itu, hardwarenya, perangkat lunak, server segala macam itu harus membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ya lagi-lagi kalau untuk melakukan perubahan itu ya udah pasti pemerintah minjam uang gitu. Nah, itulah makanya kita punya utang. Tapi ya apa ya, diperlukan sebenarnya kreativitas ya kita sendiri, anak bangsa Indonesia, bagaimana menciptakan suatu pelayanan berbasis teknologi informasi dengan menggunakan biaya yang cukup minim kayak gitu. Tapi memang jujur pemanfaatan teknologi informasi ini membutuhkan biaya yang cukup besar, anggaran. Jadi misalkan pemanfaatan teknologi informasi ya, pemanfaatan electronic government, biasanya yang menjadi faktor penghambatnya itu adalah anggaran. Kenapa belum berhasil? Anggaran. Misalnya servernya sering down, atau jaringannya kurang bagus. Tuh. Itu dipengaruhi sama anggaran, tidak bisa memberi hardware dan software misalnya. Dipengaruhi oleh anggaran. Itu faktor penentu sebenarnya anggaran ini, selain SDM ya. Nah, kemudian yang ketiga apa ya? Tadi bagaimana tadi ya? Gimana Ivan? Begini Pak, jadi pertanyaan ketiga, menurut Bapak sejauh ini tentang manajemen peningkatan kualitas dari sumber daya manusia ini dalam bidang manajemen pelayanan publik, apakah bagaimana tentang budaya kerjanya? Apakah budaya kerjanya memiliki pembaharuan, istilahnya ada perubahan kira-kira sejauh ini atau tidak? Dan kalau misalnya tidak, kira-kira menurut Bapak sendiri apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Manajemen SDM ya? Iya, manajemen SDM. Oke, jadi inilah dia manajemen SDM ini seperti yang di sini ya. Jadi manajemen SDM ini bagaimana cara memanage sumber daya manusia ini menjadi lebih produktif, kita katakan seperti itu. Kinerjanya menjadi lebih baik. Yaitu salah satu strategi yang dilakukan adalah itu memberikan reward, ya. Kemudian memberikan hukuman. Jadi dia akan melakukan bekerja dengan baik. Kemudian dia akan mendapatkan keuntungan, misalkan reward. Tapi dia ketika melakukan kerja yang buruk, dia akan mendapatkan punishment, hukuman. Bisa aja dia dimutasi ke daerah terpencil, misalkan. Nah, kemudian manajemen SDM dia di saat ini kebanyakan dilakukan dengan berbagai macam diklat, pendidikan dan pelatihan. Bisa pendidikan pendidikan tentang perumusan kebijakan, pendidikan RAPBD, ada itu diklat RAPBD, kemudian diklat musren perencanaan, pokoknya intinya terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Nah, MAP UGM itu biasanya menyelenggarakan diklat-diklat setiap tahunnya kepada pemda-pemda yang ingin meningkatkan kinerjanya. Ada peningkatan biasanya itu diklat bisa terkait dengan teknologi informasi, bagaimana mengoperasionalkan komputer ya kan, terkait dengan misalkan e-budgeting misalkan kayak gitu. Jadi kan SDM kan tidak tahu dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan bagaimana perumusan kebijakan yang baik itu dilakukan diklat, proses-prosesnya seperti apa, sehingga yang kebijakan yang dihasilkan ataupun program yang dihasilkan berupa bentuk-bentuk kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga terciptalah yang namanya kepuasan publik di situ. Nah, itu beberapa yang sudah saya ketahui saat ini ya, banyak. Di Sumatera mungkin sudah, tapi yang saya cukup tahu progres yang lebih kuat sebenarnya di Pulau Jawa, Yogyakarta. Tuh, sama di Surabaya ya. Nah, tetapi yang belum, yang masih menjadi penyakit
birokrasi ya itu tadi manajemen pelayanan publiknya itu terkadang ya masih dialah dikatakan pelayanan satu atap dan satu pintu, ada berbagai macam daerah, tetapi selalu aja ada SDM oknum tertentu yang ingin meraup keuntungan tersendiri. Jadi sebenarnya budaya organisasi sudah baik, tapi ada satu orang misalnya nyeleneh gitu, melakukan pelayanan misalkan perizinan apa gitu kan. Nah, oknum ini selalu apa ya? Ingin memperoleh keuntungan, misalkan seharusnya nggak ada bayar, tetapi dia minta bayaran. Contoh, misalnya gini contoh, misalkan melakukan perizinan, ini kakak saya ya melakukan perizinan apa ya, bukan surat keterangan, bukan perizinan, surat keterangan nikah ke kadus, karena kan di desa kan. Nah, dari kadus minta, Pak, kalau mau ngurus ini berapa biayanya? Ya udah minta 1 juta gitu. Untuk ini katanya untuk sementara sebenarnya itu nggak bayar. Sebenarnya nggak bayar di kantor desa itu nggak bayar surat keterangan nikah itu nggak dibayar, di kadus pun juga kalau misalnya apa di RT gitu kan. Nah itu nggak bayar sebenarnya. Nah kemudian yang bayar itu hanya di KU aja, hanya 600.000 kalau nggak salah. Tuan kadinya udah termasuk itu. Jadi kan ada lebih sama dia 400.000. Nah, sebetulnya ini kan menjadi penyakit sebenarnya, menjadi suatu budaya birokrasi di mana pelayanan itu ujung-ujungnya duit gitu kan. Ini ya menjadi hal yang lumrah bagi kita, tapi jangan netting terus. Di Pulau Jawa tidak seperti itu. Saya sadar itu, saya sudah berkeliling di 5 pemerintah daerah di Jogja ya kan. Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, baru apa lagi saya lupa. Kota Jogja sama satu lagi apa. Nah, kemudian di Surabaya studi banding di kantor apa ya dengan pemerintah kota Surabaya. Cuman pada saat itu tidak ada Trisma hari ini. Ya udah, jadi memang di sana bersih gitu. Seutuhnya untuk melakukan pelayanan publik, tidak ada iming-iming yang namanya kalau ingin membutuhkan pelayanan harus butuh uang gitu, tidak. Oke. Saya rasa di sini aja Ivan. Gimana Ivan? Baik Pak, sampai di sini sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Pak, saya boleh ngasih pendapat, Pak? Oke, boleh. Oke kan, diskusi. Nah, di sini Pak, soal tadi manajemen sumber daya manusia, saya sedikit skeptis soal kegiatan yang diharapkan. Sekarang kita perlu refleksi mengenai apa itu sebenarnya penerapan kebijakan reward dan punishment. Nah, reward dan punishment ini dijadikan pemerintah sebagai alat untuk mengukur kinerja kan. Tapi bagaimana ketika reward yang diberikan untuk para bawahan-bawahan yang berusaha untuk jujur, untuk menciptakan iklim yang atau budaya yang baik, yang jujur tentunya. Bagaimana seorang bawahan itu mengeluarkan statement atau berbicara soal kebobrokan otoritas yang dilakukan suatu kepala instansi. Nah, kan begitu, Pak. Yang terjadi kan yang seharusnya itu yang seharusnya kan seperti itu, biar supaya kita masuk kepada reformasi birokrasi, kan begitu. Iya. Yang terjadi hari ini, reward dan punishment itu tidak diukur berdasarkan kejujuran. Aspek kinerja tentu kan banyak hal, banyak perspektif yang bisa kita masukkan. Bagaimana kita mengkaji soal konsistensi dan kredibilitas ataupun kompetensi seseorang. Yang terjadi Pak hari ini, para bawahan itu seluruh birokrasi, dan saya mau dengar ada nggak birokrasi yang dia memberikan kebebasan bagi bawahannya untuk menyuarakan pendapat yang jujur? Ada nggak yang berani? Kalau kita datang ke dinas, kita tanya itu kadisnya kemana. Kalau dia tahu ini tujuan kita untuk menyuarakan kebenaran, dia pasti berusaha untuk menyembunyikan itu. Yaitu hierarkinya. Yang seharusnya yang diregulasi itu Pak, menurut saya yang harusnya diregulasikan itu, yaitu aturan-aturan tentang sistem disiplin atau kontrol yang sifatnya itu takut sama atasan. Nah, begitu. Jadi alam kebebasan bagi skup birokrasi ini tidak ditemukan sampai hari ini. Itu tidak terjadi kebebasan itu. Itu sebenarnya kalau kita mau pingin
menuju ke arah yang lebih baik. Kalau negara mengatakan kita menuju revolusi 5.0, apa ukurannya? Kan begitu. Bagaimana kinerja ataupun penerapan revolusi industri 4.0 yang dilakukan di Indonesia? Kan begitu seharusnya mencapai ukuran. Kadangkala sistem ini tidak berani dia berpikir secara radikal itu, secara filosofi. Bagaimana memecahkan suatu masalah? Contohnya gini Pak, saya analogikan gini sedikit. Ketika ada satu perumahan itu ada rawan pencurian, itu malah yang dilakukan pemerintah, kebijakan itu melahirkan pos ronda atau pos-pos pengamanan. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Tapi coba lihat apa yang menyebabkan orang mencuri. Misalnya soal ekonomi yang kurang baik dan soal adanya hak yang dibatasi, soal tidak adanya toleransi antara umat sosial di sana. Ya itu seharusnya ditekankan dia dalam aspek agama kayak yang dia tekankan, bukan malah menghadirkan pos-pos tertentu. Nggak usah kita langsung lompat-lompat begitu Pak. Jadi esensinya itu nggak dapat. Soal lagi pelayanan publik. Menurut saya Pak, yang harus dilakukan pemerintah untuk menuju kualitas pelayanan publik, ya dibuat itu di depan kantor-kantor instansi itu apa sebenarnya regulasi dan hak masyarakat. Begitu Pak. Dan lakukan sosialisasi. Jangan dilakukan reformasi itu terhadap SDM yang ada di internal. Bagaimana soal masyarakatnya yang memang tujuan orang itu kan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu Pak. Jadi reward dan punishment ini seharusnya harus dikaji lagi itu lebih dalam itu secara kalau bisa secara radikal itu, secara mendasar. Biar agar gimana gitu loh. Untuk mengupayakan kejujuran, artinya kan ada proses gitu menurut saya Pak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi ya kalau kita mau mengupayakan sesuatu yang terbaik, ya berikan juga proses yang terbaik secara mendasar. Bukan secara regulasi yang ya itulah yang menyebabkan regulasi udah bagus tapi orangnya masih tak bagus. Itu Pak, karena dia nggak dipersiapkan secara mendasar. Itu menurut saya. Oke, bagus sekali sih pandangan dari Kristo. Jadi terkadang memang benar bahwa pemerintah ini cukup gagap dalam menyikapi suatu masalah yang ada di masyarakat. Ya gitu, misalnya contoh tadi ada kemalingan, ya udah besoknya didirikan posko-posko poskamling gitu kan, poskamling. Sementara tidak dikaji gitu, tidak dikaji. Memang perlu posko itu untuk menjaga keamanan gitu kan. Tapi didikan posko tanpa adanya menjaga sama aja, ya enggak sih? Nah, jadi silakan kalian baca buku apa itu namanya, analisis kebijakan publik. Aduh, siapa namanya saya lupa tunggu ya. Buku analisis kebijakan publik, ya. Saya lupa nama analisis kebijakan. Oke ya. Aduh, oke. William Dunn. Silakan bisa kalian baca buku analisis kebijakan publik William Dunn. Jadi sebelum terumuskan yang namanya masalah publik, itu ada yang namanya pemetaan masalah, ya. Analisis masalah, kemudian pemetaan masalah, kemudian roadmap, ada roadmapnya, kemudian sampai ke beberapa tahap sampai terjadi yang namanya kebijakan publik itu sendiri. Ya seperti saya studi misalkan terkait dengan pencurian misalkan, ya pencurian itu. Nah, kenapa dia melakukan pencurian? Masalahnya, sumber masalahnya apa? Akar masalah misalkan, dia dari keluarga miskin. Ada ini kan temuan. Dari keluarga miskin, keluarga broken home, kemudian tidak sudah lama ditinggal kedua orang tuanya, kemudian faktor lingkungan misalkan, kemudian apalagi untuk misalkan untuk makannya, misalkan untuk dia mencuri karena untuk makan, atau dia mencuri misalkan untuk menolong orang. Banyak sumber masalahnya, akar masalah. Tetapi dikaji lagi dari situ apa yang menjadi poin masalahnya, diambil dua gitu. Apa yang menjadi poin masalahnya? Misalkan lagi orang misalkan penyebab merokok, misalkan orang merokok. Penyebabnya apa sebenarnya? Dianalisis apa yang menyebabkan orang merokok. Misalnya dia gaya-gayaan,
bisa aja karena depresi, bisa aja memang udah terbiasa dari kecil, bisa aja karena ngikut orang tua. Nah, dari situ dilihat apa yang menjadi sumber atau akar jadi masalah tersebut. Itu dikaji lagi, tidak di semua diambil. Kemudian terumusnya kebijakan, tidak. Bisa aja dia merokok karena faktor lingkungan, karena gaya-gayaan, ataupun karena ngikut orang tuanya, bisa aja. Ya. Kemudian karena tidak kurangnya pendidikan, kayak gitu kan. Pendidikan yang rendah, gitu, sehingga tidak membuka cakrawala pikiran dia bahaya yang namanya merokok itu sendiri. Memang iya benar, mau merokok nggak merokok tetap mati, ya kan. Kan kita berpikir tentang kesehatan, bukan matinya, ya nggak sih? Ya kan? Kalau mau mati dengan cara sakit-sakit dulu, ya silakan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibaca perumusan masalah kebijakan publik, analisis kebijakan publik, buku William Dunn. Ada di situ. Ya, kira-kira komentar saya hari ini cukup sekian ya nantinya. Karena kita udah 11.52 di sini. Oke ya, saya kira itu bisa kita SS perkuliahan hari ini. Oke. Bisa, Pak. Silakan buka kamera dong. Halo? Bisa ya? Halo, Pak. Silakan buka kamera semuanya. SS yang pertama, slide pertama.